Bab 160. Jika aku mengikuti niat jahat, perubahan kehidupan. Pria tua berbaju hitam itu memandang Mileye dengan dingin dan tidak berbicara. Mileye berkata dengan serius, "Sungguh, aku tidak membual, keluargaan kalian bisa mengenal aku lebih dalam. Selama kamu memahami aku, kamu akan menemukan bahwa aku adalah orang yang sangat hebat." Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba berkata, "Aku bukan dari keluarga An." Mileye. Lelaki tua berbaju hitam itu melirik Mileye, dengan niat membunuh di matanya, "Tapi jangan khawatir, kami akan mengenalmu lebih dalam." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Mileye dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Berdiri diam, Mileye tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Ini adalah musuh sialan. Pada saat ini, Nadia Jiang berjalan ke sisi Mileye. Dia melihat ujung langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Apakah dia sudah pergi?" Mileye mendongak dan melihat ke kejauhan. Ladiaan telah menghilang di ujung langit. Benar-benar pergi. Tidak berhenti sedikit pun. Nadia Jiang berbisik, "Dia pergi terburu-buru. Bisa jadi memang serius." Mileye mengangguk, "Aku tahu." Nadia Jiang menatap Mileye dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Keluarga Ladiaan sangat tidak biasa, dan jika Mileye dan Ladiaan hanyalah teman biasa, itu mungkin baik-baik saja, tetapi masalahnya adalah, sikap Ladiaan terhadap Mileye kamu benar-benar tidak biasa. Seperti panggilan langsung Ladia. Dia hanya tahu bahwa di seluruh kerajaan Jiang, hanya dia yang bisa memanggil Ladiaan sebagai Ladia. Kakak laki-laki tertuanya, pangeran tertua kerajaan Jiang juga pernah menyebutnya begitu, tetapi pada saat itu, Ladiaan tidak memberikan muda kepada pangeran tertua sama sekali, dan langsung menyodok wajah pangeran tertua dengan tombaknya. Sejak itu, tidak ada yang berani memanggil Ladiaan dengan nama panggilan kecuali dia. Dan barusan Mileye memanggilnya, tapi Ladiaan tidak menentangnya. Faktanya, selama kamu tidak buta, kamu dapat melihat bahwa sikap Ladiaan tidak biasa pada Mileye. Apakah Mileye luar biasa? Pasti luar biasa. Namun, di mata keluarga bangsawan ini, itu mungkin tidak cukup. Keluarga semacam ini telah melihat banyak monster super jenius, dan monster super jenius biasa sulit untuk dihargai mereka. Apalagi bagi mereka, tidak hanya tergantung pada bakat, tetapi juga pada latar belakang dan identitas. Itulah yang disebut pasangan yang serasi. Keluarga kaya menganggap ini sangat serius. Mileye dan Ladiaan jelas bukan dari keluarga yang serasi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Nadia Jiang melirik ke ujung kejauhan, dan dia tidak bisa melihat sosok Ladiaan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas sedikit dan berbalik. Dengan munculnya Ladiaan, seluruh kerajaan Jiang tiba-tiba menjadi tenang. Meskipun pasukan negara Chu dan negara Yue belum sepenuhnya ditarik dari wilayah kerajaan Jiang, mereka tidak melancarkan serangan lebih lanjut, juga tidak berani menyerang lagi, karena mereka belum mengetahui apa maksud dari pihak Ladiaan. Secara keseluruhan, kerajaan Jiang bisa bernafas lega. Kota Kaiyang. Kota Kaiyang tidak besar, dengan populasi hanya 500.000 hingga 600.000 orang, namun dengan kedatangan pasukan negara Chu, jumlah kota Kaiyang telah berkurang setidaknya setengahnya. Semua lolos. Setelah Mileye kembali ke kota Kaiyang, dia hanya berjalan di sepanjang jalan sendirian. Dia memikirkannya. Pikirkan banyak hal. Di luar kota tadi, dia benar-benar terganggu. Itu tidak terganggu oleh faktor eksternal, tetapi oleh dirinya sendiri. Karena dia menemukan bahwa ketika dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya, seperti angin, dia tidak bisa tenang. Terburu nafsu.
Ketika dia ingin diam-diam merasakan angin di sekelilingnya, dia menyadari betapa terburu-burunya dia. Setelah keluar dari kota Qingcheng, di sepanjang jalan, dia benar-benar terlalu terburu-buru. Dunia ini bukan hanya tentang pertempuran dan pembunuhan, tidak hanya tentang kultivasi, tetapi juga banyak hal indah yang telah dia abaikan sebelumnya. Sekarang, dia hanya ingin tenang, lalu melihat sekeliling dengan serius, merasakan angin, merasakan jalanan, dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Saat dia berjalan, dia datang ke sungai tanpa menyadarinya. Di kedua sisi sungai, ada deretan gubuk, dan pada saat ini, tidak ada orang di gubuk ini. Di kedua sisi jalan, orang-orang pergi dan rumah-rumah pun kosong. Melarikan diri. Segera setelah perang dimulai, orang-orang biasa ini sama rentannya dengan selembar kertas dalam menghadapi perang. Di Qingzhou, master dihormati, tetapi tidak semua orang bisa belajar seni bela diri. Oleh karena itu, ada lebih banyak orang biasa. Orang biasa yang belum belajar seni bela diri tidak memiliki kemampuan untuk melawan dalam menghadapi perang. Dan bagi pasukan tingkat atas itu, bukan dia juga orang yang biasa. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba berlari di depannya. Gadis kecil itu berusia sekitar 5 atau 6 tahun, mengenakan rok kecil yang robek dan usang. Roknya benar-benar robek dan ada lubang kecil di mana-mana. Dan lututnya memiliki 2 bekas luka, bekas lukanya besar dan darahnya membeku. Gadis kecil itu memakai sepasang sandal jerami yang sudah usang. Telapak bagian depan sandal jerami sudah usang. Oleh karena itu, kelima jari kaki gadis kecil itu semuanya ditarik ke dalam, karena ketika dia merentangkan, jari-jari kaki akan bersentuhan dengan tanah. Gadis kecil itu menatap Mileye dengan kepala terangkat, matanya sangat berair. Dia berkata dengan tegas, "Kakak Ye, terima kasih telah menyelamatkan kami sekarang." Menyelamatkan. Mileye tertegun, dan dia menoleh. Tidak jauh, ada beberapa orang berdiri, baik pria maupun wanita. Jelas, orang-orang ini adalah kerabat gadis kecil itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya buru-buru berjalan di depan Mileye. Dia berlutut dengan kaki ditekuk, dan kemudian bersujud dengan kencang. Aku dan yang lainnya adalah orang yang dikejar oleh prajurit Chu di luar kota sebelumnya. Kalau bukan karena Sarjana Nasional Ye muncul, kami sudah meninggal di luar kota. Terima kasih Sarjana Nasional Ye karena telah menyelamatkan hidup kami. Beberapa orang tidak jauh juga berlutut satu demi satu. Gadis kecil di depan Mileye juga ingin belajar dari orang dewasa untuk berlutut, tetapi dia digendong oleh Mileye. Wajah pria parubaya itu berubah. "Dini, cepat turun, jangan menodai pakaian Sarjana Nasional Ye." Gadis kecil itu hendak melepaskan diri dari Mileye, tetapi Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan bergerak, biarkan kakak mengendongmu." Gadis kecil itu menatap Mileye, "Aku kotor." Mileye dengan lembut mencium pipi kecil gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Itu tidak kotor sama sekali." Gadis kecil itu berkedip, dan kemudian dia juga mencium Mileye dengan lembut. Mileye tertawa, dia menghadap pria parubaya itu, "Bangunlah." Pria parubaya itu ragu-ragu, lalu berdiri satu demi satu, tetapi tubuhnya masih setengah tertunduk. Ini bukan rasa takut, tetapi rasa hormat. Hormat dari lubuk hati. Mileye bertanya, "Apakah kalian punya tempat tinggal?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Dulu aku tidak tahu harus kemana, tapi sekarang aku ingin ke ibu kota kerajaan, karena mungkin lebih aman di sana." Aman. Mileye terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Aku akan pergi ke ibu kota kerajaan, itu jauh, dan kalian tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Itu terlalu berbahaya,
jadi mengapa tidak tinggal di kota saja? Pria paruh baya itu tersenyum pahit, prajurit di luar kota. Mileye tersenyum dan berkata, aku berjanji, kota ini tidak akan dihancurkan oleh prajurit negara Chu, kamu bisa tinggal di kota dengan tenang, bagaimana? Pria paruh baya dan yang lainnya saling pandang, kemudian beberapa orang berlutut, pria paruh baya itu membungkuk dalam-dalam, aku percaya pada sarjana nasional Ye. Mileye berbisik, bangun. Pria paruh baya dan yang lainnya bangkit. Mileye meletakkan gadis kecil itu di pelukannya di tanah. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, namamu Dini. Gadis kecil itu mengangguk cepat, Kak, apa namaku Bagus? Mileye berkata sambil tersenyum, bagus, sangat bagus. Saat dia mengatakan itu, dia merentangkan tangan kanannya, dan dua gulungan muncul di tangannya, kemudian dia menekuk jari, dan kedua gulungan itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di antara alis gadis kecil itu. Warisan teknik pelatihan teknik seni bela diri. Gadis kecil itu termenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia memandang Mileye dan berkata dengan tegas, Kak, apa ini? Mileye berkata dengan lembut, kamu bisa berlatih sesuai dengan metode yang ada di benakmu. Jika kamu berlatih perlahan, kamu akan menjadi sebaik kakakmu di masa depan. Gadis kecil itu mengerjap, benarkah? Mileye tersenyum dan berkata, sungguh. Namun, kamu tidak bisa memberitahu orang lain tentang ini, anggap saja ini sebagai rahasia kecil antara kakak dan kamu, oke? Gadis kecil itu mengangguk cepat. Mileye merentangkan telapak tangan kanannya, dan tas uang muncul di tangannya. Dia melemparkan tas uang itu kepada pria paruh baya itu, tinggal di kota, perlakukan Dini dengan baik, dan ganti 2 set pakaian dan sepatu bagusnya. Aku sangat menyukai gadis kecil ini, aku akan datang ke kota Kaiyang untuk melihatnya di masa depan. Pria paruh baya itu berkata dengan cepat, oke. Setelah selesai berbicara, dia dan beberapa orang di sampingnya memberi hormat yang dalam kepada Mileye, dan kemudian menarik Dini untuk berbalik dan pergi. Tidak lama setelah berjalan, Dini tiba-tiba berbalik untuk melihat Mileye, kakak, kamu akan datang mencariku. Mileye tersenyum, ya. Tong-tong tersenyum manis, aku akan menunggu kakak datang. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan pria paruh baya dan yang lainnya. Melihat gadis kecil itu pergi, Mileye tersenyum sedikit, dan dia berbalik menghadap sungai di depannya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa satu pemikirannya mungkin dapat menentukan hidup dan mati banyak orang. Jika pikiran jahat, mungkin bisa mati banyak orang. Jika niat baik, mungkin bisa mengubah hidup seseorang, bahkan banyak orang. Saat memikirkan ini, bang! Sebuah jiwa pedang tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya, dan jiwa pedang itu melejit menuju sungai kecil. Permukaan sungai di depan Mileye tiba-tiba meledak menjadi gelombang, namun lambat laun, sebuah fenomena aneh muncul di permukaan sungai yang diselimuti jiwa pedang yang bagaikan air mendidih, tetapi sisi kanan yang tertutup oleh jiwa pedang sangat tenang hanya dengan sedikit riak. Satu sisi sungai, sisi lain jiwa pedang, tapi dua sisi yang ekstrim. Dengan seperti ini, entah berapa lama, jiwa pedang di sungai tiba-tiba membanjiri tubuh Mileye seperti air pasang, tetapi saat berikutnya, jiwa pedang itu keluar dari tubuhnya lagi, dan jiwa pedang itu berlari menuju permukaan sungai kecil dan bergetar di kejauhan. Seluruh permukaan sungai kecil, sisi kiri sungai bergulung-gulung dan mendidih, sedangkan sisi kanan ditutupi oleh jiwa pedang dan sangat tenang. Setelah beberapa tarikan nafas, jiwa pedang ini tiba-tiba menghilang. Di pantai, sudut mulut Mileye sedikit terangkat, jadi begitu. Satu pemikiran tentang kebaikan, ribuan gunung dan sungai, satu pemikiran tentang kejahatan, perubahan kehidupan.
Baik dan buruk. Jiwa pedang baik dan jahat. Tao pedang baik dan jahat. Jika aku mengikuti kebaikan, ribuan gunung dan sungai. Jika aku mengikuti kejahatan, dunia akan berubah. Pada saat pikiran Mileye tercerahkan, di tubuhnya, di puncak menara penjara alam, di antara tiga pedang, salah satu pedang tiba-tiba bergetar sedikit. Bersambung.